Anak ini sungguh keterlaluan. Baru lahir sudah tidur di ayunan yang terbuat dari emas. Di atas kepala selain berlian ada uang kertas. Bahkan empengnya terbuat dari emas edisi terbatas. Namanya Richie. Dia adalah putra dari orang paling kaya di Amerika. Dari lahir sudah ada kepala pelayan pribadi. Dan puluhan pelayan bergantian melayaninya. Bahkan presiden juga meminjam uang kepada keluarganya. Senam pagi pun diajar langsung oleh wanita cantik. Selain itu, dia juga memiliki ruang penelitian pribadi, khusus meneliti berbagai macam barang yang ajaib. Di dalam jarak 2 km selalu diantar jemput mobil. Di luar jarak 2 km tersedia helikopter. Hari ini Richie datang ke pemukiman miskin membeli pabrik. Setelah selesai dia melihat sekumpulan anak bermain bisbol. Tawa mereka membuat Richie iri, karena dia juga suka bisbol. Demi dia ayah membangun sebuah lapangan bisbol mewah. Bahkan pelatihnya adalah juara dunia. Setiap kali yang menemaninya bermain adalah orang dewasa. Jadi saat melihat sekumpulan anak ini, dia sangat ingin ikut bermain. Tapi bodyguard dan kepala pelayan langsung mencegatnya. Richie baru pertama kali tahu, meskipun dirinya memiliki berbagai macam materi, tapi dia tidak memiliki teman bermain yang tulus. Di sekelilingnya semua adalah anak orang kaya, karena semua adalah orang bertalenta. Waktu mereka sangatlah padat. Siang ini Richie tidak mempedulikan larangan kepala pelayan. Datang lagi ke pemukiman miskin itu. Dia ingin mengundang mereka pergi ke rumah bermain bisbol bersama. Tapi dia malah ditertawai. Richie sangat pintar, menggunakan cara menantang. Berhasil memancing gadis berambut pirang. Bertanding satu set bisbol. Kalau begitu kita taruhan $10. Richie dengan santai merogoh kantongnya. Sekumpulan anak ini langung termenung. Karena mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu. Gadis segera menekankan. Saya bilang bertaruh $10 Amerika. Beberapa anak mengumpulkan uang. Berkata kalau memenangkan pertandingan ini, sudah bisa pergi makan McDonald's. Tapi Richie mencetak home run. Langsung menghancurkan mimpi McDonald's mereka. Gadis pirang seketika tampak sedih. Richie mengundang mereka sekali lagi untuk pergi ke rumahnya bermain. Tapi gadis merasa malu. Langsung menolaknya. Richie tak berdaya. Melempar tongkat bisbol dan pergi dengan kecewa. Dia sama sekali tidak peduli siapa menang. Hanya ingin memiliki beberapa teman. Sorenya sekeluarga bersiap pergi menemui ratu. Ibu melihat putranya. Cemberut duduk di dalam pesawat. Kepala pelayan segera menceritakan apa yang terjadi. Ibu langsung memutuskan memberi Richie hari libur. Dan menyuruh kepala pelayan mengatur sebuah kejutan untuk Richie. Anak-anak dari pemukiman miskin datang ke rumah miliarer. Akan terjadi hal apa? Kepala pelayan demi memberikan Richie kejutan. Membawa sekumpulan anak bertamu ke rumah. Saat membuka pintu, anak-anak ini langsung tertegun. Rupanya di rumah orang kaya ada McDonald's. Richie membawa mereka bermain meriam manusia. Trampolin yang super besar. Balap go-kart di rumah besar. Lalu menaiki speedboat, melayang di atas sungai. Terakhir Richie juga membawa mereka bermain roller coaster mewah. Sungguh seru sekali. Di saat sedang bermain dengan sangat gembira, orang tua Richie menemukan bom di dalam pesawat. Meskipun bom berhasil dilempar keluar, tapi aliran ledakan sempat meledakkan ekor pesawat. Rupanya paman Richie mengintai harta kekayaan keluarganya. Jadi saat mereka menaiki pesawat bom telah terpasang. Tapi siapa sangka, Richie tidak menaiki pesawat. Sekarang pesawat telah meledak. Sepasang suami istri ini hilang. Dalam kondisi kepala pelayan menjadi wali, Richie langsung mengambil alih perusahaan. Jangan lihat umurnya kecil, tapi dari didikan langsung ayahnya, membuatnya mahir dalam berbagai bisnis. Di bawah pimpinannya perusahaan tetap semakin makmur. Paman yang kesal, berencana menyingkirkan sumber masalah. Dia menyalahkan kasus ledakan kepada kepala pelayan. Kepala pelayan kebingungan dan dibawa pergi Cia. Lalu paman menahan Richie. Di dalam rumah dipasang CCTV di mana-mana. Kemudian menyuruh bawahan ke penjara menghabisi kepala pelayan. Tak disangka, semua perkataannya, si gendut yang ada di ruang eksperimen bawah tanah, mendengarnya dengan sangat jelas. Dia segera mencari Richie, memberitahukan semua kepadanya, dan menunjukkan penemuan barunya. Sebuah larutan yang bisa melelehkan objek apapun. Richie segera mengerti dan memasukkannya ke pasta gigi, lalu mengantarnya ke penjara untuk kepala pelayan. Saat kepala pelayan memencet pasta gigi bersiap menggosok gigi, pasta gigi langsung merusak sikat gigi. Dia melihat buku petunjuk dan langsung mengerti. Dan saat itu pembunuh yang diutus pamannya juga sampai. Kepala pelayan dengan mudah berhasil melawan pembunuh. Memakai pakaian pembunuh. Lalu mengolesi larutan ke pagar. Berhasil kabur dari penjara. Kemudian Richie pergi ke rumah gadis pirang.
Menggunakan sistem orang tua anak terus menghubungi orang tuanya. Di saat hampir terhubung, bodyguard segera mencabut jaringan internet. Tak berdaya, Richie hanya bisa mengumpulkan orang segera balik ke rumah. Berencana merebut kembali sistem orang tua anak. Beberapa anak ini sedang bersiap menerobos masuk ke rumah mewah. Melihat mereka meletakkan pupuk di atas meriam. Setelah memastikan posisi bodyguard, berhasil menembak. Tapi bodyguard membungkuk dan berhasil menghindar. Sebelum dia melaporkan keanehan, tembakan kedua langsung membuatnya tumbang. Lalu Richie membawa temannya memasuki ruang bawah tanah. Menyelamatkan si ilmuwan gendut. Kemudian mengambil obat yang diracik si gendut. Menuangnya ke dalam saluran. Setelah itu seluruh air mancur di lapangan menyemburkan busa. Semua petugas keamanan pun datang. Richie mengambil kesempatan menghancurkan CCTV. Lalu berhasil masuk ke dalam rumah. Tapi di sistem orang tua anak menunjukkan posisi ayah ibu ada di sebelah. Rupanya ayah ibu yang hilang diculik oleh paman. Dia menggunakan Richie sebagai sandera. Memaksa sepasang suami istri datang ke bagian dalam ukiran. Tapi setelah pintu dibuka, dia kesal sampai hampir mati. Karena di sini sama sekali tidak ada harta berharga. Semua adalah barang kenangan kuno suami istri. Paman emosi. Mengeluarkan pistol mendesak mereka. Emas batang, perhiasan, semua disimpan di mana? Ayah berkata, semua itu tentu saja di dalam bank. Barang berharga yang paling kamu inginkan. Bagi kami semua barang kuno ini adalah yang paling berharga. Saat itu juga, Richie membawa pedang kekaisaran masuk. Paman yang gila tanpa berkata-kata, langsung menembak 2 kali. Tapi Richie memakai baju pelindung yang dibuat si gendut. Sekarang tubuhnya anti pedang dan peluru. Ayah mengambil kesempatan meninju pamannya sampai tumbang. Mereka bertiga segera kabur keluar. Kepala pelayan juga berhasil melawan bodyguard. Akhirnya semua orang bersatu dan berhasil menaklukkan paman yang jahat, dan menggantungnya di tengah-tengah gunung. Akhir film Paman Richie dan Bodyguard. Menjadi petugas pembersih kotoran di rumah besar. Richie juga memiliki teman sejati. Baik, tolong beritahu saya di kolom komentar. Di dalam hatimu apa yang paling berharga? Pokoknya di hatiku, fans saya adalah yang paling berharga.